Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu mati sebelum menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Saudara, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita, agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sisa-sisa umur kita ini terus kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, tausiah kita pada hari ini adalah, pertama, ada berbagai bentuk perilaku umat Islam beragama pada hari ini. Pertama, umat Islam beragama hanya menjadikan Islam sebagai alat, sebagai instrumen untuk kepentingan dunia saja. Salah satu contoh adalah seorang politisi, ketika ia ingin mendapatkan jabatan, ia seolah-olah taat, seolah-olah menjadikan agama ini sebagai alat, menjadikan agama ini sebagai alat kampanye. Ia tampil ke publik berdasarkan seperti seorang kiai, sebagai seorang ustadz. Ia berceramah di masjid-masjid, tetapi ketika ia mencapai targetnya, ia lupa apa yang ia lakukan. Artinya, cara beragama seperti ini adalah cara beragama hanya memperalat Islam sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan duniawi. Saudara-saudara kaum muslimin dirahmati Allah, ada lagi cara-cara orang untuk mengambil simpati orang, menjadikan Islam sebagai instrumen, sebagai alat politik, yang sebaiknya politik itu dijadikan untuk kepentingan Islam, jangan Islam dijadikan untuk kepentingan politik. Rajin ke masjid, sholat berjamaah ke masjid, cari muka terhadap rakyat, agar apa? Agar ia dipilih menjadi anggota DPR. Rajin bertakziah, mengunjungi orang-orang yang sakit, rajin mengunjungi orang-orang meninggal, bahkan berpidato di sana, berdoa seolah-olah ialah yang terbaik. Orang yang beragama seperti ini berarti hanya menjadikan agama sebagai alat politik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau ia pergi bertakziah, mengunjungi orang-orang sakit, berharap mendapat pujian, berharap mendapat suara suatu ketika, berarti orang ini memperalat agama untuk kepentingan pribadi dan sesaat, mencari kebahagiaan hidup di dunia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, banyak di antara para politisi kita hari ini, mereka tampil seperti ustadz, mereka tampil seperti ulama, seperti orang baik, tapi pada hakikatnya adalah mereka membohongi diri mereka sendiri. Orang yang beragama seperti ini sia-sia, tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, cara umat Islam beragama pada hari ini, yang kedua, betul-betul menjalankan syariat Islam itu dengan sebenar-benarnya. Ia berpolitik mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengunjungi orang-orang sakit mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia berdakwah, ia berkunjung ke rumah orang-orang miskin, ia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berharap suara. Artinya ini juga tergantung kepada niatnya.
Oleh karena itu, dua hal yang perlu kita ketahui, innamal a'malu binniyat. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, niat yang tidak baik. Ada dua golongan para politisi kita, para pemimpin kita untuk merebut sebuah kekuasaan. Niat yang pertama kadang-kadang untuk mendapatkan jabatan. Ada lagi niat yang kedua betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beragama seperti apa yang kita harapkan? Adalah beragama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin apabila saudara-saudara semua berniat baik untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dunia akan dapat, akhirat akan bahagia. Semoga tausiah yang kita sampaikan pada hari ini mendapat manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.